Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sumiarti dengan NIM 11920600079, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, tepatnya Prodi Pendidikan Biologi kelas 5B. Di sini saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah Fisiologi Hewan, materi tentang panca indera. Nah, indera yang pertama ini yakni adalah indera penglihatan. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum kepada praktikumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai landasan teori. Nah, mata merupakan indera penglihatan, di mana proses penglihatan ini dibantu oleh beberapa komponen yang merupakan suatu sistem optik adaptif, di mana lensa kristalin dapat berubah ketebalannya, yaitu membentuk fokus cahaya pada retina. Selanjutnya, terdapat dua komponen utama dalam sistem optik pada mata, yaitu kornea dan lensa, di mana keduanya berperan sebagai komponen refraksi dengan kekuatan terbesar. Selanjutnya, proses penglihatan juga dimulai dari masuknya cahaya ke kornea sampai dengan pembentukan bayangan di retina, di mana energi cahaya akan diproses menjadi sinyal elektrokimia yang akan dilanjutkan dan diproses di otak. Para ilmuwan juga telah ratusan tahun mempelajari proses optik dan pembentukan bayangan ini yang terjadi pada mata. Salah satu konsep yang banyak dipakai adalah mata skematik yang dikembangkan oleh Goldstern. Konsep dari mata skematik ini dapat dipakai dalam memperkirakan ukuran bayangan yang terbentuk pada retina, penentuan kekuatan lensa intraokular, dasar membuat kacamata dan lensa kontak untuk gangguan refraksi, dan juga untuk perhitungan alat optik dan diagnostik lainnya yang berhubungan dengan mata. Nah, adapun tujuan praktikum pada kali ini yakni untuk mengetahui bintik buta pada mata. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada kegiatan praktikum kali ini ada gunting, penggaris, kertas manila, dan spidol. Oke, yuk kita langsung kepada langkah pengerjaannya. Nah, pada langkah yang pertama ini, tahapannya adalah ukur kertas manila dengan ukuran 3x14 cm. Kemudian buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara plus dan titik adalah 10 cm. Nah, pada tahap yang kedua ini, peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Pusatkan mata kiri terhadap tanda titik dan mata sebelah kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan hingga tanda plus hilang dan tampak kembali. Nah, tahap selanjutnya, ukur dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda plus hilang dan pada jarak berapa pula tanda plus tampak kembali. Ulangi percobaan ini hingga 3 kali pada mata kanan tertutup dan pada mata kiri tertutup. Ini merupakan mata kiri yang tertutup. Nah, sedangkan pada video ini merupakan tahapan pada mata kanan tertutup.
Oke teman-teman, berikut merupakan hasil dan pembahasan dari praktikum dengan nama Rani Suniarti melakukan frekuensi percobaan sebanyak 3 kali. Nah, pada mata kanan ditutup dengan jarak pada tanda plus hilang ini pada percobaan pertama menghasilkan 38, pada percobaan kedua menghasilkan 37, pada percobaan ketiga menghasilkan 35 dengan jumlah 110 dan rata-ratanya 36,6. Sedangkan jarak pada tanda positif tampak kembali ini pada percobaan pertama menghasilkan 44, pada percobaan kedua 44, pada percobaan ketiga 43 dengan menghasilkan jumlah 131 dan rata-ratanya 43,6. Nah, selanjutnya pada mata bagian kiri yang ditutup, jarak pada tanda plus ini hilang. Pada percobaan pertama 44, pada percobaan yang kedua 43, pada percobaan ketiga 43 dengan menghasilkan jumlah 130 dan rata-ratanya 43,3. Sedangkan jarak pada tanda plus tampak kembali pada percobaan pertama 49, pada percobaan kedua 46 dan yang ketiga 46 dengan jumlah 141 menghasilkan rata-rata 47. Nah, pada intinya setiap orang itu memiliki luas daerah bintik buta yang berbeda-beda loh teman-teman. Hal ini dipengaruhi oleh luas atau sempitnya jarak antara sel konus dan sel batang. Rata-rata frekuensi yang lebih kecil menunjukkan bahwa penjelasan mata dalam melihat benda masih baik. Sedangkan frekuensi yang berlebih besar menunjukkan bahwa kejelasan mata dalam melihat benda kurang baik. Oke, kesimpulannya, bintik buta adalah bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak tidak jelas atau kabur. Fungsi saraf mata adalah meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju otak. Dan cara benda terlihat oleh mata bermula dari benda yang di depan mata memantulkan cahaya. Oke teman-teman, selanjutnya pada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Nah, dari hasil praktikum tersebut, tanda plus atau positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. Pertanyaan yang kedua, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Jawabannya, pada jarak tertentu tanda positif hilang sehingga pada saat tanda tersebut muncul karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Lanjut pertanyaan yang ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Tentu tidak ada hubungannya karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetis. Pertanyaan selanjutnya, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Coba jelaskan. Nah, orang yang berpindah dari tempat yang terang ke dalam tempat yang gelap, hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen pekat terhadap cahaya yang disebut rodopsin. Nah, rodopsin ini yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein terkena sinar matahari terang. Rodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat sehingga ketika pindah dari tempat terang ke ruangan yang lebih gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Pertanyaan selanjutnya, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dapat difokuskan pada retina. Sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah, menebal atau menipis, yang membuat pandangan menjadi fokus. Selanjutnya pertanyaan terakhir, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Kacamata yang dipakai yakni berlensa rangkap, cembung dan cekung.
Di bagian kacamata yang lensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina.